Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu topik yang menarik dalam dunia riset di penelitian komunikasi, ya, di penelitian sosial, yaitu yang berkaitan dengan membaca fenomena. Kita ketahui salah satu kelemahan kebanyakan peneliti di Indonesia itu adalah membaca fenomena. Fenomena itu merupakan sebenarnya awal langkah ketika kita melakukan riset. Itu sebelum itu dilakukan sebagai tahap itu sebelum kita menentukan topik, ya kan? Kita menentukan topik, kita menentukan tema penelitian. Dengan membaca fenomena ini menjadi suatu skill, suatu kemampuan di mana seorang peneliti itu mampu melihat, mampu mengobservasi, mampu memahami, mampu menganalisis fenomena fenomena yang ada di masyarakat. Kenapa penelitian yang berkaitan dengan komunikasi itu selalu diidentikan dengan fenomena? Karena itu kajian komunikasi merupakan kajian yang berkaitan dengan ilmu sosial, ya kan? Ilmu sosial sehingga berangkatnya itu umumnya itu ada berangkat berasal dari fenomena. Yang pertama, kita mendiskusikan ini, apa itu fenomena, gitu kan. Fenomena itu merupakan sebuah suatu hal, gitu kan, suatu isu, gitu kan, suatu topik, gitu kan, suatu tema, gitu kan, yang memang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Ini salah satu syaratnya, sedang hangat dibicarakan. Kalau kita berbicara media sosial, bisa saja itu adalah sesuatu yang sedang trending, yang memang sedang viral. Tetapi sesuatu yang sedang hangat, apakah itu sudah cukup? Ya, itu hanya salah satu parameter. Karena isu sosial itu selalu hangat. Ketika kita membicarakan tentang isu misalnya Green Line itu adalah jalur kereta dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Itu adalah jalur kereta yang sering saya naiki hampir setiap hari, gitu kan. Dari Rangkas Bitung Tanah Abang, tapi saya naiknya dari stasiun Sudimara menuju stasiun Tanah Abang, itu Green Line. Salah satu fenomena di Green Line adalah jarak kereta itu antara satu kereta dengan kereta lain itu agak lebih lama dibandingkan dengan kereta yang jalur di Bogor, ya kan? Agak lebih lama mungkin dibandingkan dengan jalur yang ada di Bekasi, karena jumlah keretanya relatif agak terbatas. Dan itulah salah satu fenomena, itu satu fenomena dari Green Line itu. Jadi kita bisa membacanya itu menjadi tren. Jadi karena jaraknya sangat terbatas, orang 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 akan naik keretanya ketika di jam sibuk akan semakin desek-desekan, akan semakin kayak pepes gitu kan. Kalau saya berangkat tiap itu kayak pepes, harus dorong-mendorong, seolah-olah saya pergi kerja itu kayak harus menzolimi orang lain, dorong 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 orang lain, tidak peduli bukan tidak peduli perempuan, tidak peduli laki, tidak peduli orang tua gitu kan. Jadi dorong mendorong itu menjadi hal yang bisa menunjukkan itu kezoliman ketika orang memang tidak terbiasa, tapi ketika itu sudah terbiasa itu menjadi hal biasa, dan itu menjadi hal yang menarik bagi orang yang tidak mengerti di Green Line. Itu menjadi trending, menjadi viral di media sosial dan lain sebagainya, hingga bisa jadi itu diteliti apa sih sebenarnya permasalahannya di Green Line, kepadatan itu penyebabnya itu apa, karena jumlah katanya terbatas, jam kerjanya memang hanya hanya dari jam office hour itu kan, berangkat ramenya itu jam 6 sampai jam 9 pagi ya, jam 10 walaupun tetap ramai tapi tidak terlalu desak-desakan bebas-bebas. Itu menjadi fenomena viral di media sosial, dan itu sebenarnya bagi saya yang setiap hari. Jadi itu menunjukkan bahwa viral itu kan viralitas trending itu memang memang populer, itu kan dilihat bagi orang-orang yang tidak mengetahui di jalur situ, tapi bagi saya setiap hari lewat di situ itu menjadi suatu hal kebiasaan, bukan hal baru lagi. Tetapi itu menunjukkan bahwa fenomena itu bukan karena faktor hal kebaruan, bukan hal faktor trending atau memang sedang berkembang, tetapi ada faktor lain, yaitu itu menyangkut kepentingan publik, menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi fenomena itu kalau dalam ilmu sosial selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Ketika kita kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat dalam arti yang bisa masyarakat secara yang lebih luas, karena berarti riset di Greenland misalnya pola pola behavior, ya kan, pola perilaku para perilaku komuter gitu kan, para komuter di Greenland itu kan, itu menjadi suatu kajian yang menarik.
bagaimana social behavior-nya itu diteliti, bagaimana mereka berangkat bekerja, ya kan, motivasinya kenapa harus berangkat pagi, ternyata jam kantornya pagi, dan lain sebagainya bila diteliti gitu kan. Kenapa mereka tidak memilih kereta yang lebih pagi atau mereka kereta yang lebih siang, bagaimana itu solusi-solusi akan dimunculkan misalnya dalam polisi nantinya misalnya diperlukan jam kerja yang lebih relatif relatif apa mundur misalnya jam 10 pagi, jam 11 siang, tetapi durasinya agak lebih agak pulang agak malam jam 8 atau mungkin jam 9 malam sehingga tidak terlalu bertumpuk-tumpuk karena itu kan bisa saja itu kan menjadi rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa bagaimana fenomena itu berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat banyak. Namun demikian, fenomena itu juga bisa menyangkut kepentingan sebagian kecil masyarakat misalnya ada penelitian tentang masyarakat Badui kan di Lebak kehidupan mereka jumlah mereka kan terbanyak tapi kan di situ ada faktor-faktor lainnya itu karena di situ menyangkut kepentingan komunitas banyak kepentingan kaum-kaum yang termarginalkan sehingga kepentingan-kepentingan publik itu juga menyangkut kepentingan yang dalam skalanya itu bisa saja lebih kecil lebih lebih skupnya lebih apa ya lebih fokus lebih mengerucut tetapi bisa dikatakan itu lebih mengena itu adalah merupakan dua syarat itu kan ketika kita membaca fenomena. Fenomena lain yang bisa kita baca itu adalah faktor unik, menarik, ya kan? Unik, menarik, kemudian dan itu kelihatan tidak membosankan, menyenangkan, menghibur. Jadi fenomena-fenomena tersebut itu juga menunjukkan karena penelitian itu kan untuk dibaca oleh orang lain ya. Penelitian itu dibaca oleh reviewer, dibaca oleh orang di luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga ketika kajian fenomena-fenomena menarik itu akan menjadi suatu hal yang apa ya? Ya ada interesting, ada rasa keingintahuan yang mendalam. Misalnya itu ketika saya meneliti yang terbaru adalah meneliti tentang bagaimana itu kan green leadership ya kan. Green leadership yang ditempuh selama pemerintahan Prabowo Subianto. Green leadership bagi sebagian orang masyarakat tertentu itu tidak menarik apa itu green tetapi bagi para pemerhati lingkungan, orang yang peduli dengan lingkungan, orangnya di luar negeri terutama green itu menjadi hal yang sangat menarik karena kan memang segmented penelitian saya itu kan untuk dibaca oleh para peneliti-peneliti di luar dan sehingga penelitian-penelitian saya bisa dikontekstualisasikan kajian yang sustainable atau green leadership yang berangkatnya itu dari barat tetapi dikontekstualisasikan dengan di Indonesia itu menarik kalau tetapi mungkin bagi peneliti Indonesia itu tidak menarik ketika saya pernah melakukan penelitian tentang film Nusa gitu kan ya film Nusa itu seperti apa sih itu kan film anak-anak tentang anak-anak yang disabilitas ya kan tentang ada pas ketika itu adalah ketika rame tentang film Nusa itu kan dikaitkan dengan HTI gitu kan. Jadi saya mengambil topik tentang film Nusa itu menjadi sebuah tema, menjadi sebuah fenomena dan itu menjadi hal yang menarik karena itu kan berkaitan dengan isu yang sedang trending saat itu yaitu pelarangan pemerintah terhadap terhadap salah satu organisasi masyarakat yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebuah organisasi yang bercita-cita mendirikan khilafah pemerintahan Islamia dan itu dianggap sebagai organisasi yang makar gitu kan. Bagi itu kan menarik, unik gitu kan. Itu adalah salah satu ciri. Kemudian ciri fenomena sosial yang menarik yang ada di masyarakat itu adalah kajian-kajian itu kan yang diperbincangkan itu kan yang ramai yang banyak diteliti oleh para peneliti. Kenapa ini menjadi menarik? Karena di situ akan muncul suatu novelty, akan muncul suatu hal yang tidak dibicarakan oleh para peneliti lainnya dan kita bisa mengambil celah gitu kan. Jika kita bisa menjadi celah penelitian, kita bisa mengambil research gap-nya ada di situ, kesenjangan penelitiannya ada di situ. Misalnya penelitian yang sangat ramai di Indonesia yang tidak pernah habis itu adalah ketahanan pangan, ya kan? Penelitian tentang ketahanan pangan itu hampir penelitian yang berkaitan dari kehutanan, dari agribisnis, kemudian dari ekonomi, dari akuntansi dan lain sebagainya. Terus bagaimana ketahanan pangan dalam penelitian kajian
dalam kajian komunikasi itu bisa diteliti, itu kan, dicari research gap-nya. Misalnya fenomena ketahanan pangan, bagaimana sih tren masyarakat Indonesia itu kan dalam membeli itu kan, dalam dalam membeli dalam membeli beras, apakah beras yang dibeli itu harga 16, 13 dan lain sebagainya. Kemudian juga penelitian berkaitan dengan komunikasi, bagaimana sih komunikasi antara petani dengan tengkulak, petani dengan penjual beras. Apakah terjadi komunikasi yang efektif? Terus bagaimana sih pola-pola pola-pola komunikasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengaturan harga beras dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ketahanan pangan itu juga bisa dipandang dari sudut komunikasi, bagaimana analisis big data, penanganan pemerintah berkaitan dengan kebijakan publik di bidang ketahanan pangan itu juga bisa diteliti. Jadi penelitian yang banyak diteliti itu tetap kita bisa mencari celahnya, kita juga bisa melihat fenomenanya. Itu adalah bagaimana kita membaca itu kan fenomena yang memang bisa tren, itu kan tren baik yang ada di media sosial, baik yang ada di masyarakat, dan kita bisa melihatnya juga pada jurnal-jurnal ilmiah yang memang banyak mengkajinya. Selain itu tadi ya kita melihat celah penelitian dari penelitian yang memang ramai dan populer. Yang kelima, fenomena-fenomena itu juga bisa dilihat ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa menganalisis, kita bisa mensintesis dari sesuatu yang memang jarang dikaji, ya kan, jarang dikaji di penelitian. Misalnya kajian tentang bagaimana ketika kita meneliti komunikasi, tetapi komunikasi ya misalnya berkaitan dengan parenting ya. Ketika penelitian berkaitan dengan parenting, umumnya penelitian itu kan berkaitan dengan penggunaan gawe oleh anak-anak, penggunaan gawe oleh orang tua, gimana pola komunikasi orang tua dan anak, tetapi misalnya tidak dilihat di situ bagaimana peran omah, ya kan, peran omah dan opa di dalam komunikasi parenting di rumah tangga, bahwa kakek itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyayangi ataupun mengasuh cucu-cucunya. Demikian juga omah itu kan juga memiliki pengaruh orang tua, apakah yang memberi perhatian lebih, sering menyayang, memanjakan anak cucu itu berdampak negatif. Bagaimana pola komunikasi mereka kepada anak-anak itu kan juga bisa bisa diteliti. Jadi fenomena-fenomena itu sebenarnya terus berkembang dan di mana masyarakat itu kan bisa bisa melihatnya. Jadi fenomena itu kan bisa didapatkan dengan cara kita melihat, membaca, mengobservasi, meneliti, dan lain sebagainya. Ada salah satu fenomena-fenomena misalnya ketika saya akan meneliti pemerintahan, pola komunikasi publik gitu kan, Presiden Prabowo, apa yang saya lakukan, misalnya saya sering melihat Instagramnya Presiden Prabowo, melihat Instagram menteri-menterinya dan lain sebagainya, saya melihat ada yang kurang apa, kemudian saya mencari ceruk risetnya itu seperti apa, kemudian saya melihat lebih detail, menganalisis dengan menggunakan big data, menggunakan software-software tertentu sehingga bisa bisa meng-crawl data terlebih dahulu sehingga saya bisa membaca data dulu sehingga saya membaca fenomena. Selain fenomena itu bisa didapatkan juga dari teori yang kita pelajari, teori yang kita baca dari jurnal-jurnal internasional, terindeks Scopus, terindeks Copernicus, ataupun terindeks DOAJ dan lain sebagainya, atau terindeks Sinta dari jurnal, itu bisa menjadi inspirasi kita. Oh, ternyata ada gejala-gejala, ada fenomena yang menarik. Dari fenomena menarik itu bisa berangkat juga dari teori. Ternyata teori-teori ini menjelaskan tentang fenomena ini, dikaitkan dengan ini dan lain sebagainya. Jadi ada silang silang pendapat, ada sengkarut sehingga dengan demikian orang akan bisa memiliki gambaran, akan memiliki inspirasi lebih dalam tentang apa yang akan diteliti, apa yang akan di dikupas. Jadi selain dari fenomena dari fenomena yang ada di masyarakat, fenomena juga dilihat dari teori, ya kan, selain apa yang terjadi di masyarakat, kemudian fenomena itu juga bisa bisa diobservasi dari metode. Misalnya saya menggunakan metode tentang iconization ya, iconization. Iconization itu merupakan merupakan salah satu metode penelitian yang meneliti tentang ikon-ikon tertentu pada orang baik di media sosial maupun di media massa ataupun dalam keseharian melalui simbolik-simbolik. Dengan iconization orang akan menyampaikan pesan tertentu dengan cenderung lebih ikonik dan akan lebih tepat sasaran gitu kan. Jadi dari metode itu juga bisa 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 dilihat. Tidak kalah pentingnya itu ketika kita juga membaca fenomena itu, maka kita juga harus bisa berdiskusi dengan orang lain,
berdiskusi dengan pakar, berdiskusi dengan teman, mengobrol dengan orang lain, melakukan wawancara pendahuluan dengan masyarakat, melakukan diskusi, bahkan bisa melakukan FDG, dan itu bukan dalam proses penelitian, tapi dalam proses pra penelitian, bagaimana kita ingin membaca fenomena yang masyarakat. Dengan demikian, fenomena dengan dari obrolan, dari pendapat orang lain itu kan menjadi hal menarik, menjadi insight, dan kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam karena ada perspektif orang lain. Selain itu, di dalam fenomena itu juga paling gampang itu sekarang adalah dengan melihat media sosial, dengan membaca di koran, opini orang lain dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan insight, dan di situ ternyata banyak sekali fenomena-fenomena dalam dunia sosial yang bisa kita teliti, dari hal yang sepele maupun dari hal yang kompleks. Ketika kita bisa membaca fenomena, maka kita akan menjadi lebih bijak dalam penelitian kita, maka kita akan menjadi lebih teliti, akan lebih tepat sasaran, akan menyelesaikan penelitian itu dengan tepat waktu dan lebih tepat guna. Dengan demikian, fenomena itu menjadi clue kesuksesan ketika teman-teman menyusun proposal, menyusun tesis, menyusun skripsi, menyusun disertasi, dan lain sebagainya. Dengan membaca fenomena, teman-teman sudah bisa menjadi selangkah lebih maju karena di situ ada analisis, ada sintesis, ada kritik, terus ada masukan, ada yang bersifat problem solver, dan lain sebagainya. Dan fenomena itu merupakan bagaimana cara pandang kita melihat perspektif suatu isu, suatu nantinya teori, suatu metode penelitian yang akan tepat dan akan bisa kita kembangkan. Demikian tips dan trik saya dalam kajian bagaimana kita membaca fenomena untuk langkah awal dalam penelitian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh kirim pertanyaan via email gitu kan. Teman-teman nantinya bisa saya kasih kontak via WA dan lain sebagainya. Saya juga siap berkolaborasi gitu kan untuk riset, untuk webinar dan lain sebagainya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.